Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat saya semua. Konten kali ini masih menyangkut Jokowi terkait dengan mobil SMK. Jadi ini yang selalu dihembus-hembuskan, ya, ada kebohongan Jokowi terkait mobil SMK dan 11 triliun investasi di IKN. Yang mobil SMK dulu ya. Mobil SMK itu adalah memang Jokowi menggadang-gadang ya supaya ada produksi nasional yang besar yang bisa menyaingi mobil-mobil asing ya. Jadi Jokowi waktu itu sebetulnya sangat mendorong ya, sangat mendorong. Tapi SMK itu adalah PT swasta nasional ya. Jadi PT Solo Manufaktur Kreasi. Sampai sekarang PT-nya masih berjalan, kapasitasnya 20.000 unit per tahun, pabrik masih jalan, karyawannya masih tidak ada di PHK, ya masih going on as usual ya. Cuman pemiliknya menggugat Jokowi dan gugatannya cuma 300 juta ya, setara dengan 2 unit mobil SMK. Katanya Jokowi pernah menjanjikan akan dipasarkan secara massal ya. Jadi menurut saya Jokowi tidak menjanjikan, tapi melihat ada potensi untuk meraih sebesar itu. Tetapi potensi itu harus diraih dengan promosi yang baik, manajemen yang baik, dan bersaing ya. Tidak, kalau Jokowi membeli privilege kepada perusahaan itu malah salah. Ini perusahaan swasta, kecuali kalau BUMN barangkali bisa ada pemaksaan dalam tanda petik ya, karena keuntungannya untuk negara. Kalau Jokowi cawe-cawe memasarkan ini, itu malah bisa dicurigai korupsi malahnya. Kemudian kita ikuti aja pengadilannya, kan dituntut 300 juta. Nah sudah, kalau Jokowi bersalah maka Jokowi harus ganti 300 juta. Kalau tidak, tidak harus ya. Jadi ada yang berpendapat ya bahwa Jokowi sudah membantu kok malah dituntut. Bantuannya berbentuk kemudahan ya. Jokowi menjamin regulasinya tidak akan menyulitkan ya, semua sesuai aturan ya. Tidak ada pungli macam-macam dan sebagainya. Regulasi lah. Itu yang bisa dibantu dan itu sudah luar biasa sekali. Mestinya orang ini berterima kasih ya. Tapi kalau malah menuntut, malah sekarang dijadikan isu bahwa Jokowi berbohong ya, itu sesuatu yang salah besar ya. Salah besar, tidak ada berbohong. Tidak boleh Jokowi membantu perusahaan ini dengan cara dengan memasarkan ya, tidak boleh. Tetapi mendukung dengan regulasi ya, dan sebagainya. Dan saya kira perusahaan itu sudah menikmati karena sudah dipromosikan. Tinggal dia bagaimana menggarap, meyakinkan publik, meyakinkan pembeli lebih efisien, lebih tangguh, lebih dan sebagainya. Itu kan harus diupayakan oleh perusahaan ini. Ya, jadi saya kira kita harus melihat, dan tidak ada kerugian negara, tidak ada kerugian PT itu juga saya kira. Ya, ya kita lihat aja di pengadilan nanti tuntutannya itu. Jadi saya kira tidak harus dihembus-hembuskan sebagai kebohongan Jokowi, tidak relevan menurut saya. Kemudian yang kedua yang selalu dihembus-hembuskan juga adalah Jokowi pernah bilang di kantong saya ada 11 triliun investor yang akan masuk untuk IKN. Nah sekarang kita lihat fakta saja. Faktanya sampai saat ini memang investasi di luar APBN itu sudah tercapai 60,28 miliar per Mei 2025. Kemudian banyak sekali investor yang tertarik untuk berinvestasi, totalnya sudah ada 568 investor yang mencatatkan letter of intent. 598. Justru kita harus berhati-hati, tidak semua dipenuhi. Nah, investor itu kan macam-macam, ada yang nakal juga. Ada mungkin wah ini saya udah dapat proyek di Indonesia, dia cari duit ke bank mana-mana terus dia lari. Jadi kita harus jual mahal justru.
investor yang tertarik banyak sekali. Jadi Maret kemarin sudah ada tambahan investasi 2,42 triliun. Mei sudah ada tambahan 3,65 triliun. Kemudian yang sudah untuk hunian ada investor dari Amerika, Turki, Spanyol, Brunei, nilainya 63,3 triliun. Jadi ini fakta-fakta saja bahwa Jokowi tidak bohong ya, 11 triliun itu sudah lebih besar daripada itu realisasinya. Dan kalau nggak percaya, lihat aja sendiri di KN sana udah jadi objek wisata. Semua pengen lihat dan melihat bagaimana kemegahannya, bagaimana infrastruktur yang dibangun dan sebagainya. Mari kita berdoa bersama IKN itu menjadi titik tolak daripada pengembangan Indonesia yang tidak berpusat di Jawa, tapi juga di luar Jawa. Dan ini merupakan realisasi cita-cita founding fathers ya, Bung Karno mencita-citakan nanti suatu saat Indonesia itu punya ibu negaranya ada di Kalimantan. Saya kira itu saja, ini supaya kita berpikir lebih objektif ya, tidak termakan buih-buih informasi ya, yang tidak berdasar dan tidak berdasarkan fakta ya. Ini semua fakta-fakta yang saya ambil dari AI. Tentu saja objektif mudah-mudahan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.